warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Saat ini kita sudah berada di malam ke-10 di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah, tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya kita sama sekali tidak bisa dan tidak dibolehkan mengadakan kegiatan di masjid berdasarkan keputusan atau surat keputusan dari Bapak Wali Kota Palopo. Hal itu disebabkan virus COVID-19 yang begitu merajalela sebelumnya. Dan setelahnya kita berusaha untuk meminta izin dari pihak pemerintah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan manusia. Dan sudah mendapat izin dengan catatan protokol kesehatan mesti diperhatikan. Wabah pandemi COVID-19 ini masih ada, jemaah. Hati-hatilah kita. Kemudian dimaklumi di bulan Ramadan begitu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Yang mana ibadah-ibadah tersebut memang disyariatkan. Mulai dari yang hukumnya wajib sampai dengan yang hukumnya sunnat. Salah satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan kita perbanyak di bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah. Adalah berdoa dan memperbanyak doa. Perhatikan bagaimana Allah menyebutkan tentang masalah doa setelah sebelumnya menyebutkan tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu setelahnya disebutkan ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Lalu setelahnya di ayat yang ke-186 Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya. Apanya yang Allah dekat? Bukan zatnya. Zatnya di langit. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arsy, di atas langit. Yang dekat dengan si hamba ya, adalah ilmunya Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat dekat. Sebab tidak ada satupun dari apa yang terjadi ataupun yang akan terjadi, bahkan yang terjadi bagaimana terjadinya dan itu tidak terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, mengabulkan doa bagi orang yang berdoa ketika dia
memohon atau berdoa. Ini menunjukkan sangat dianjurkan dan disyariatkan kita memperbanyak doa di bulan ini. Ya. Dan secara khusus di bulan Ramadan, ya, waktu mustajabah itu ya sepanjang siang. Ya. Sepanjang siang di bulan Ramadan, khususnya bagi mereka yang sedang berpuasa. Itu seluruhnya adalah waktu-waktu mustajabah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imamul Baihaqi, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, dan itu dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad." Ada 3 jenis doa yang tidak tertolak. 3 jenis doa yang tidak tertolak. Da'watul walid, doanya orang tua kepada si anak. Kemudian wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Perhatikan, doanya orang yang berpuasa. Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala itu menjelaskan secara makna bahwasanya ya, ketika seseorang itu masuk dalam puasa, mulai terbitnya fajar, itu waktu mustajab bagi dia untuk berdoa di saat dia sedang puasa. Dan bukan hanya nanti ketika dia berbuka, ya, tapi di saat dia sedang puasa. Ya. Nabi sebutkan wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, sehingga perbanyaklah berdoa ya, di waktu-waktu tersebut. Adapun kalau kita ditanya doa apa, ya, maka doa itu 2 macam. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah ya adalah ibadah yang dilakukan oleh si hamba itu sendiri. Yang hakikat dari ibadah itu seolah-olah dia memohon kepada Allah. Contoh, dia melaksanakan sholat. Ya, dengan ibadah yang dia lakukan tersebut, hakikatnya dia sedang memohon, berdoa kepada Allah. Apa itu diberikan pahala, diampuni dosa, ya, dan seterusnya. Walaupun mungkin lisannya tidak mengatakan itu dalam doanya. Tapi itu terhitung sebagai permohonan dengan ibadahnya. Itu disebut doa ibadah. Adapun doa masalah, inilah yang biasa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa permintaan. Lisan kita yang mengucapkannya. Ya. Nah, lisan kita yang mengucapkan hal tersebut. Kemudian termasuk hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam masalah doa ini ya, adalah adab-adab dalam berdoa. Nah, adab-adab dalam berdoa. Dalam adab yang utama, pertama dia mesti ikhlas dalam berdoa. Bukan hanya sekedar formalitas, yang penting berdoa. Kemudian yang berikutnya, hendaknya dia tidak tergesa-gesa. Iya. Ingin cepat dikabulkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya dia menempuh sebab-sebab yang besar peluang terijabah doa, seperti mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa ini salah satu di antara sebab ya, terkabulnya doa. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadihi ilaih ayyaruddahu ma'sifaran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, mulia, yang Allah malu dari hambanya ketika si hamba mengangkat tangannya kepadanya, kepada Allah, lalu itu kemudian dikembalikan dalam keadaan hampa. Dari hadits tersebut, para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab terkabulnya doa, itu juga bagian dari adab dari berdoa, mengangkat tangan. Namun yang harus kita perhatikan, bahwa
doa itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Dari mana kita tahu? Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi angkat tangan, kadang Nabi tidak angkat tangan. Itu yang mesti dipelajari. Yang pertama, doa yang mengangkat tangan. Posisi tangan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan 3 posisi mengangkat tangan. Dan beliau tidak menjelaskan posisi yang lain. Posisi pertama yang biasa, mengangkat tangan setinggi dengan pundak. Setinggi dengan pundak. Ya. Iya. Dan ada silang pendapat apakah dia mesti kumpulkan ataupun dia tidak kumpulkan telapak tangannya. Iya. Sejajar dengan pundak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat genting. Di saat genting, maka dia mengangkat tangan setinggi-tingginya. Seperti yang pernah dilakukan Nabi dalam sholat istisqa. Beliau minta hujan, angkat tangan tinggi. Sampai perawi menyebutkan kelihatan putihnya ketiak Nabi. Itu di saat genting. Dan yang ketiga, dia mengangkat tangan dengan mengacungkan telunjuk. Ini di saat sedang berkhutbah. Ya. Nah, ini 3 posisi mengangkat tangan dalam berdoa yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang berdoa dibawa tangannya. Ya. Nah, minimal sejajar dengan pundak. Nah, entah dia kumpulkan seperti ini atau seperti ini. Ya. Kalau memang dia di kondisi yang genting, silahkan diangkat tinggi-tinggi. Atau ketika dia sedang khutbah Jumat, khutbah Id, silahkan dia berdoa dengan mengacungkan jari. Ya. Itu tuntunan dalam sunnah Nabi SAW. Contoh dari Nabi kita. Ya. Ini mengangkat tangan. Adapun yang tidak mengangkat tangan, contohnya banyak. Ya. Doa masuk WC, doa keluar WC, tidak perlu Anda angkat tangan. Doa mana nanang? Doa mendatangi istri. Ya. Mendatangi istri. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Tidak usah kau angkat tangan. Apalagi kau masih ada sama tuamu. Ya, ketahuan nanti. Ya. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi ketika mendatangi istri harus angkat tangan berdoa. Padahal yang dia baca doa. Ya. Nah, begitu juga ketika sujud. Ketika sujud Nabi katakan akrabu ma yakunu bainana 'abdi wa rabbih wa huwa sajid fa aksil du'a. Posisi yang sangat dekat si hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu kata Nabi. Dan tidak mesti sujud terakhir. Semua sujud sebab haditsnya umum. Iya. Di sini jangan Anda angkat tangan. Ya. Iya. Kenapa? Nabi tidak angkat tangan di situ. Iya. Maksudnya kita hendak pahamkan. Ada doa yang angkat tangan, ada doa yang tidak angkat tangan. Iya. Itu mesti kita paham. Kenapa? Nabi mengajarkan semuanya. Tinggal kita ini berusaha pelajari. Sebab ibadah dalam Islam itu berdasarkan ilmu. Bukan hanya sekedar berdasarkan perasaan dan kebiasaan. Iya. Nah, kita anjurkan banyak berdoa di bulan Ramadan. Utamanya ketika kita sahur. Ya, ketika sahur itu subhanallah. Waktu mustajabah. Silahkan mohon kepada Allah. Nah, iya. Kemudian setelahnya ketika kita sedang puasa. Apalagi masuk waktu sholat. Di dalam sholat. Subhanallah. Kita yang sia-siakan itu momen berdoa. Atau antara azan dengan azan dan iqamah. Iya, itu juga waktu mustajabah. Tengadahkan tangan, angkat tangan setinggi pundak, mohon kepada Allah. Iya. Kemudian yang kelima, yang berikutin terhadap berdoa, ingat. Iya. Mulailah dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban.
atau sebutkan Asmaul Husna, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Iya, la ilaha illa anta inni kuntu subhanaka minadh dhalimin. Iya, lalu bersalawat kepada Nabi. Iya. Setelah itu silahkan Anda beriktiraf. Iya, mohon ampun atas dosa-dosamu. Jangan tergesa-gesa. Ya, yang mau menikah, ya Allah, kasih cepat jodohku. Mohon ampun dulu atas dosa-dosamu. Nah, setelah itu silahkan minta sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Iya. Hajat dan kebutuhan kita beda-beda. Iya kan? Iya, itu alasannya mengapa mungkin di antara jemaah di sini bertanya-tanya, kok di masjid ini jarang kita lihat doa berjamaah? Iya. Satu, itu salah satu alasannya tadi, hajat dan kebutuhan kita dan ini beda-beda. Silahkan Anda berdoa sesuai dengan kadar hajat dan kebutuhan Anda. Iya. Nah, silahkan. Iya. Apa yang kita inginkan tentu beda dengan yang lain. Silahkan. Tidak akan sama. Silahkan. Apa yang Anda butuh, itu yang Anda mohon kepada Allah. Setelah itu, tutup juga dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tutup dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, hindari, jauhi semua sebab yang menghalangi doa itu ditolak oleh Allah. Iya. Apa itu? Salah satu yang dominan adalah konsumsi sesuatu yang haram. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, atau yang melekat dalam diri kita. Ya, ada dalam Arba'in Nawawiyah yang disuruh hafal sama santri itu. Iya. Tentang Nabi sebutkan tentang seorang laki-laki yang asy'adha aghbara yamuddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Seorang laki-laki yang sudah agak tua. Iya, dia rambutnya acak-acakan. Lalu dia tengadahkan tangannya ke langit. Iya. Kemudian dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Tapi doanya tidak dikabulkan. Padahal sebab-sebab terkabulnya doa dia sudah lakukan. Apa itu? Angkat tangan. Dia juga memuji Allah. Ya Rabbi. Sebab terkabulnya doa ada pada dia. Tapi kenapa? Nabi katakan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Iya. Pertama, makanannya adalah makanan yang haram. Makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Mungkin halal, tapi cara mendapatkannya yang haram. Ya. Atau minuman yang masuk ke dalam dirinya haram. Ya. Mungkin zatnya halal, tapi cara mendapatkan minuman itu yang haram. Ya. Demikian pula dengan pakaian yang dia pakai. Ya. Entah itu dia dapatkan dengan cara yang haram atau memang diharamkan. Iya. Wa ghuzziya bil haram. Daging dalam tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Kata Nabi apa? Fa kaifa yustajabalah. Bagaimana bisa Allah mengabulkan doa dari orang yang seperti itu? Maka hindari sesuatu yang diharamkan jemaah sekalian. Itu menjadi sebab doa kita tidak dijabah oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, mungkin ada yang mengatakan, saya sudah berdoa puluhan tahun, kenapa tidak dikabulkan? Maka untuk pengkabulan doa, pasti Allah kabulkan. Hanya bentuk dikabulkannya doa, itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, diberikan sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Dia minta rezeki yang lancar. Dikasih dia rezeki yang lancar. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia diberikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia minta. Cuman kadang dia tidak sadari. Bentuknya apa? Misalnya diminta, ya Allah lancarkan rezeki saya. Allah tidak berikan dia kelancaran rezeki. Tapi Allah berikan di dalam bentuk yang lain. Iya. Hikmahnya kata para ulama, kenapa? Kalau dia bergelimangan rezeki, bisa jadi kebiasaannya selama ini, dia ahli ibadah. Sudah terbiasa dengan ibadah.
sholat berjamaah, sholat 5 waktu dengan 5 waktu berjamaah di masjid. Dia sudah rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran. Ya, dikhawatirkan begitu diberikan harta yang berlimpah, dia bisa lalai dari itu semua. Maka dia diberikan kenikmatan dalam beribadah yang itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia minta. Cuma dia tidak sadari. Allah itu maha tahu apa yang jadi kebutuhan kita, jemaah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Atau yang ketiga, Allah ingin memberikan pahala yang terus-menerus kepada kita. Supaya kita terus berdoa dan dikabulkan nanti di akhirat. Sehingga pada intinya semuanya akan dikabulkan. Maka jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Dan terus memohon, meminta. Apalagi kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah mau berdoa dan meminta kepada Allah. Hanya mengandalkan kemampuannya. Mengandalkan apa yang dia miliki dan seterusnya. Maka perbanyaklah berdoa di bulan yang mulia ini. Terutama seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan bosan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat singkat menjelang kita sholat tarawih. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keliru dari si kami. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.